Di Desa Pemijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat sebuah komplek makam ulama yang kerap menjadi destinasi religi bagi warga sekitar, khususnya selama Ramadan. Makam tersebut adalah sebuah peristirahatan terakhir Syekh Abdul Muhyi, seorang penyebar Islam di wilayah Tasikmalaya. Diambil dari beberapa sumber, saat Syekh Abdul Muhyi berusia 27 tahun, beliau bersama teman sepondo dibawa oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabar menunaikan ibadah haji. Saat di Baitullah, gurunya itu mendapatkan ilham yang menyebut bahwa salah satu santrinya ada yang akan mendapatkan pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya itu pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu Asyar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya sebagai tanda-tanda tersebut. Syekh Abdul Rauf pun membawa mereka pulang ke Kuala atau Aceh saat ini pada tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta Putri dari Sembah Dalam Sacaparana. Setelah menikah, ia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun, terhitung dari tahun 1678 hingga 1685 Masehi. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Menurut kisah yang beredar dari mulut ke mulut, Syekh Abdul Muhyi berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf, dengan mencoba beberapa kali menanam padi. Ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Padahal, menurut petunjuk dari gurunya itu, gua yang dicari akan ditemukan jika di suatu tempat ditanami padi hasilnya tetap sebenih. Artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpek yang termasuk wilayah Kabupaten Garut saat ini. Di sini ia bermukim selama 1 tahun antara tahun 1685 sampai 1686 Masehi untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, ayahandanya Sembah Lebewartakusumah meninggal dan dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, ia melanjutkan perjalanan mencari gua yang sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun, yakni tahun 1686 sampai 1890 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, ia tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas Gunung Kampung Celumbu. Akhirnya, beliau turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Itu sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi. Sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Padi yang ditanam segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung itu ada gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicau burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pemijahan atau Gua Safarwadi adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarrad. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tarekat.
Hingga kini, sebagai salah satu petilasan makam Waliullah Syekh Abdul Muhyi, keberadaan Gua Alam Syafarwadi menyimpan sejumlah misteri. Berada sekitar 1 km dari lokasi makam, konon di dalam gua batu alam tersebut ada beberapa tempat bermunajat, termasuk jalan pintas ke beberapa kota di Indonesia. Salah satunya jalan menuju Mekah di Tanah Arab yang dulu digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi. Gua Safarwadi disebut-sebut pernah juga saat itu digunakan untuk pertemuan para wali songo saat merencanakan penyebaran agama Islam. Konon, ada sekitar 17 lokasi di dalam gua yang dulu digunakan sang wali beribadah, termasuk dalam pertemuan bersejarah para wali tersebut. Sebut saja tempat bersemedi atau mendekatkan diri atau takorup pada ilahi. Kemudian, cai kahuripan atau air kehidupan yang keluar dari sela-sela batu. Tempat itu kerap juga digunakan untuk berwudu dan air minum saat berada di dalam gua. Selanjutnya, sebuah pelataran yang konon digunakan sebagai masjid, termasuk tempat berkumpulnya para wali songo. Di dalam masjid itu ada juga batu lonjong yang biasa digunakan sebagai mimbar untuk dakwah. Kemudian beberapa lubang yang konon digunakan sang wali saat berangkat menuju ke Mekah, serta beberapa lubang menuju beberapa kota bersejarah tanah air seperti Gunung Jati, Cirebon saat menemui Syekh Syarif Hidayatullah, lubang menuju Banten saat menemui Syekh Hasanuddin, hingga lubang menuju Surabaya saat menemui Sunan Ampel. Kemudian Masjid Istri atau pelataran yang digunakan untuk perempuan dalam beribadah. Sembikan lubang yang biasa disebut Jabal Qopiah. Di dalam Gua Safarwadi juga tersedia pemandian air kejayaan serta beberapa batu tegak berukuran besar yang menggambarkan kondisi tiang Masjid Madinah.